Oke, bismillah kita bahas integral dulu ya. Integral itu biasa disebut dengan anti turunan. Anti turunan. Kenapa disebut dengan anti turunan? Karena dia kebalikan daripada turunan ya. Turunan punya kebalikan atau inverse biasa disebutnya di matematika tuh ya. Nah, nanti integral dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya integral aljabar biasa ya. Terus ada yang namanya trigonometri. Nah, kita bahas dua-duanya, tapi yang pertama pastinya kita bahas yang aljabar dulu ya. Nah, terus dari integral ini nanti ada di dua-duanya ini ya. Itu ada yang namanya integral tak tentu dulu, integral tak tentu sama integral tentu. Nah, jadi dua-duanya ya, aljabar trigonometri ada yang bahas yang disebut dengan integral tentu, ada yang disebut dengan integral tak tentu. Oke, konsepnya itu dulu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dimaksud dengan integral tak tentu ya, baik aljabar, yang aljabar dulu aljabar tapi eh, tak tentu, yang tak tentu ya. Nah, simbolnya cacing, kemudian ada X pangkat N, ada simbol DX. Nah, ingat turunan integral harus berbentuk si fungsi atau X pangkatnya N ya, harus X pangkat sekian. Nah, ini konsepnya adalah kalau turunan kan biasa turunan pangkatnya ke depan terus dibagi pangkatnya ke depan terus pangkatnya berkurang satu ya. Kalau ini adalah pangkatnya dijumlahin satu dulu baru dia ntar pindah ke depan tapi dalam posisi terbalik. Nah, kayak gini. Terus di sini tambahin C alias konstanta. Oke, gitu. Terus ya langsung aja lah konsepnya kayak gimana ke soal. Contoh kita punya misalkan integral misalkan x pangkat 5 dx. Nah, di sini ya udah 5-nya tambahin 1 jadi 6. Terus ya udah di sini 1/6. Di sini harus sama ya. Ini 6 ini 6 7 7 dan seterusnya. Selalu kayak gitu konsepnya. Oke, plus C. Udah gitu doang, gampang ya. Oke. Ini disebut dengan integral tak tentu. Terus bagaimana maksud dari sini C konstanta selalu ada C di situ. Oke. Nah, itu Nah, kenapa harus ada C? Kita lihat dari yang kebalikannya. Ya, misalkan kita punya fx ya turunan misalkan di sini x kuadrat min 5x tambah 1. Kalau kita turunin jadi apa? Jadi 2x min 5 gitu kan. Terus si fx misalkan kita punya x kuadrat min 5x tambah 4. Kita turunin jadinya adalah 2x min 5 juga, betul nggak? Terus kita misalkan punya fx sama dengan x kuadrat min 5x doang. Turunannya apa? Turunannya adalah 2x min 5 juga. Nah, di sini kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat kalau bentuk integralnya gimana. Bentuk integralnya kita lihat sebelah kanan. Untuk integral berarti kalau turunan atas bawah ya. Kalau misalkan integral berarti dia posisinya adalah ya bawah ke atas. Jadi kita ngintegralin si 2x min 5. Ya berarti 2x min 5 kalau kita integral oh bisa jadi ini nih. Ya kan? Kalau yang ini diintegralin bisa jadi ini juga. In 2x min 5 yang ini diintegralin bisa jadi kayak gini juga. Oh berarti bisa jadi plus 1, bisa jadi plus 4, bisa jadi macam-macam. Nah, kalau bisa nggak ada juga ini, bisa plus 0. Terus bagaimana? Ya berarti lebih simpelnya logisnya adalah 2x min 5 kalau kita integralin nanti jadi x kuadrat min 5x. Nah, si belakangnya konstanta, ya kita tulis aja plus C. Kenapa? Karena bisa macam-macam. Nah, itu alasan kenapa di belakangnya ada plus C. Oke? Itu dulu ya. Kita bahas berkaitan dengan integral tak tentu. Oke? Oke, sekarang kita bahas beberapa contohnya. Oke, contoh soalnya misalkan kita punya integral kalau tadi kan satu-satu ya, gimana kalau misalkan integral 2x kuadrat min 5x plus 4 dx. Ya, ini masing-masing tinggal diintegralin aja ya. Misalkan ini x pangkat 2. 2 tambahin 1 jadi 3. Terus 2-nya gimana dong? Ya, jadi 2/3 gitu aja. Ya, jadi ini sama ini selalu sama ya.
Terus di sini 5x. X itu kan pangkat 1. 1 tambah 1 adalah 2. Berarti 5-nya nanti per 2. Kemudian 4. 4 nggak ada x nih. Berarti dia 4x. Tapi jangan lupa di sini plus c ya. Jangan lupa ya, selalu ada plus c, oke. Nomor 2, gimana kalau integral? Kita punya akar x pangkat 2, di sini 3 dx. Biasa standar kita harus bikin dia jadi bentuk apa? Bentuk perpangkatan ya. Jadi 2/3 dx. Nah, 2/3 tinggal tambahin 1. 2/3 tambahin 3/3 jadi 5/3 ya. 5/3. Nah, terus dia posisinya gimana? Jadi 5/3 dibalik, jadi 3/5 tambah c. Udah gitu aja, gampang. Lanjut, misalkan kita punya integral seper, di sini x nya pangkat 5 dx. Ini 2 deh, 2. Maka bisa kita rubah jadi integral 2. Jadi x pangkat berapa? X pangkat min 5 ya, min 5 dx. Nah, berarti kalau gitu si min 5 nya tinggal ditambahin 1. Min 5 tambah 1 jadi min 4 ya. Berarti ini tinggal dijadiin seper min 4 plus c, atau min 1/4 tambah c boleh juga ya. Oke, itu ya contohnya. Oke, kita lanjutkan contoh keempat. Misalkan integral x min 2 kuadrat dx ya, berarti dia tinggal di kuadratin dulu lah ya. Kuadratinnya jadi kayak gimana? Jadi x kuadrat min 4x plus 4 dx, kemudian diintegralin 2 tambah 1 3. Jadi 1/3 di sini. X nya pangkat 3, kemudian kita punya apa? X nya pangkat 1 tambahin 1 jadi 2, jadi 4/2. X pangkat 2 enggak ada x, jadi 4x. Jangan lupa plus c, oke. Jadi kita punya 1/3 x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x ditambah c. Oke, gampang ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya hapus dulu. Kalau misalkan kita punya integralnya konsepnya kayak gini. Integral tadi apa, x min 2. Jadi misalkan x min 5 deh. Pangkatnya 10. Nah, di sini kan. Kalau pangkatnya 2, pangkat 3, pangkat 4 enggak deh, pangkat 3 lah kali ya. Pangkat 2 bisa dijabarkan pakai segitiga Pascal mungkin. Pangkat 3 juga bisa, pangkat 4 udah males. 5 apalagi 10. Ya kan, panjang banget ya kan. Nah, terus bagaimana? Nah, itu ada yang namanya metode substitusi ya. Metode substitusi ya. Metode substitusi, karena namanya substitusi berarti harus ada yang disubstitut atau diganti ya. Apa itu ya? Yang ribet aja. Yang ribet siapa di sini? Yang pangkatin 10. Kita misal di sini siapa yang pangkat 10? X min 5 ya, sebagai U standar biasanya ya. X min 5 adalah U. Nah, nanti dia harus kita ganti jadi U ntar pangkat 10. Nah, tapi di sini ada dx, di sini ada xx kan. Jadi semua yang ada x harus berubah nanti. Ini kita turunin simbolnya du per dx supaya ada dx ya. Ini salah satu simbol du per dx, salah satu simbol turunan kan waktu itu. Jadi kita turunin. Jadi di integral ini metode substitusi ini ada turunannya. X diturunin jadi 1, minimal jadi 0, alias di sini nanti dx-nya bisa kita rubah menjadi du aja. Oke. Maka integral di sini berubah menjadi apa? Integral u pangkat 10, kemudian dx-nya kita rubah jadi du. Sehingga gimana mengintegralkan? Ya udah gampang nih. Jadi 10 tambah 1 ini udah u semua ya. 10 tambah 1 11, jadi u pangkat 11, ini jadi per 11, ini jadi plus c. Udah. Nah, u-nya tadi apa? U-nya ada x min 5. Oh, berarti 1/11 x min 5 tinggal dipangkatin apa? Pangkatin 11. Jangan lupa plus c. Jadi kita nggak perlu menjabarkan si x min 5-nya itu. Ya, oke. Ini contoh metode substitusi. Oke, kita lanjutin lagi contoh tadi penggunaan metode substitusi. Contohnya misalkan sekarang misalkan di luar ada apa di dalam kurung. Misalkan ini tadi kurungnya berapa? Kurungnya adalah misalkan x kuadrat min 2x plus 4. Ini misalkan pangkatnya 5 gitu ya. Nah, tapi di luar dia di sini ada juga misalkan apa ya? Misalkan x min 1. Nah, gitu ya. Nah, gitu. 2x min 1. Kira-kira kayak gitulah. Nah, di sini yang ribet siapa? Yang ribet pastinya yang pangkat 5 kan, si x kuadrat min 2x plus 4. Nah, dialah sebagai yang kita misalin tadi ya. Kita misalin jadi u x kuadrat. Pokoknya yang ribet-ribet kita misalin aja.
Nah, dia terus kita turunin tadi ya, konsepnya kita turunin terus jadi 2x min 2. Nah, ini dia nih, ini harus bisa dibagi dengan ini. Nah, di sini kan mirip nih ya, 2x min 2 sama x min 1. Nah, berarti terus kita tuker jadi dx sama dengan ini ke sini berarti du per, nah 2 sama 2 ini bisa dikeluarin jadi x min 1. Nah, nanti kan x min 1 bisa kecoret sama dia ya. Maka integral akan berubah semua. Oke, kita rubah integralnya jadi integral, nah x min 1 biarin dulu. Ntar bisa ditukar. Ini jadi u pangkat 5. Kemudian di sini ada dx. Dx apa? Du per 2 kali x min 1. Nah, sehingga bisa dibagi nih ya, coret. Nah, sehingga nanti jadi setengah u pangkat 5 du. Nah, oh ya di sini kan setengah nih, setengah berarti nggak ada u-nya, nggak ada x, nggak ada apapun ya. Ini sebenarnya bisa keluar ya, ada salah satu sifat itu, cuma saya nggak bahas tadi. Setengahnya bisa keluar. Nah, integral u pangkat 5 du. Berarti tinggal pangkat ini integralin dia doang. Ya setengah u ini pangkat 5 jadi pangkat 6. Jadi 1/6 di sini. U pangkat 6 tambah c. Udah selesai gini doang. Tinggal ganti aja u-nya jadi apa? U-nya adalah tadi apa? X kuadrat x kuadrat min 2x tambah 4. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 6. Tinggal tambahin c. Udah selesai, gampang ya. Oke, contoh berikutnya misalkan kita punya kayak nomor 7, integral x terus akar x min 1 dx. Nah, di sini kalau kita misalnya yang ribet kan x min 1 ya, ini harus dirubah dulu jadi perpangkatan, ini pangkatnya setengah berarti. Nah, yang ribet kan x min 1 nih, pangkat setengah. Pangkat setengah bisa dijabarin. Berarti si x min 1 kita turunin. Nah, kita turunin jadi 1 ya, alias nanti dx jadi du. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi ketika kita rubah nih, ini x nih, sini u pangkatnya setengah, dx bisa kita rubah jadi du. Nah, ada yang nyempil di sini nggak kecoret, siapa? Si x. Nah, kalau sebelumnya kita pakai metode substitusi, si x ini kan harus hilang. Nah, pasti kecoret-coret, tapi di sini nggak ada yang bisa dicoret nih, x tetap ada. Terus gimana? Nah, lihat dari sini. Ya, si x bisa kita rubah jadi u. Nah, sini kan u-nya sama dengan x min 1, berarti x bisa kita rubah jadi u tambah 1. Berarti ini jadi u tambah 1, kemudian u pangkat setengah du. Nah, jadi harus kayak gitu ya. Kali-kaliin 1 setengah, jadi 3/2. Ini u setengah kali 1 jadi u pangkat setengah, kemudian du. Nah, baru diintegralin masing-masing ya. Jadinya 3/2 ditambahin 1, tambahin 2/2 jadi 5/2. Di sini jadi 2/5. Terus ini setengah tambah 1, 1/2, 3/2 jadi 2/3. U-nya pangkat 3/2 tambah C. Nah, tinggal U-nya aja dirubah. 2/5 U-nya tadi apa? X min 1. Pangkat 5/2. Kemudian di sini 3/2. X min 1 pangkatnya 3/2 tambah C. Ini sebenarnya bisa bisa di sederhanain lagi. Tapi nanti ya kita bahas ya. Oke. Oke, bahasan selanjutnya kita bahas yang berkaitan dengan metode kedua yaitu metode parsial ya, metode parsial konsepnya adalah ini pakai rumus ya, integral u dv kita rubah jadi uv min integral v du. Nah, ini disebut dengan metode parsial. Contohnya kayak yang tadi, yang sebelumnya, di soal sebelumnya itu ada integral x, kalau nggak salah tadi akar x min 1 ya, dx gitu kan ya. Nah, ini bisa juga pakai integral parsial, metode parsial. Nah, ini harus dirubah. Nah, di sini yang dirubahnya adalah ada yang berbentuk U, ada yang kita anggap U, ada yang kita anggap sebagai dv. Mana yang kita anggap U, mana yang kita anggap dv? Yang paling mudah adalah yang U adalah yang bisa diturunin sampai 0. Nah, ini X ya, bisa diturunin sampai 0. X turunin jadi 1, 1 turunin jadi 0 kan bisa nih. Tapi kalau ini kan ribet. Nah, si U-nya adalah X, sedangkan si dv-nya adalah si x min 1 pangkat setengah ya. Nah, terus yang ini kita turunin jadi du per dx jadi 1 kan. Jadi 1. Nah, terus atau kita bisa rubah jadi Jadi ini bisa dirubah jadi kita butuh du-nya ya. Du berarti 1 dx ya.
Jadi DU nanti dirubah menjadi 1 dx atau dx aja. Kemudian yang V-nya ini dV supaya jadi V ya diintegralin. Nah, ini dia diintegralin. Nah, gimana cara mengintegralkannya? Ya itu yang pakai metode substitusi. Jadi ini disubstitusi lagi. Caranya gimana nih? Masih ingat tadi ya? Eh Cara gampangnya sih sebenarnya gini. Cara gampangnya si setengah tambahin 1 jadi 1/2 alias 3/2. Jadi pangkatnya jadi 3/2, kedepanin jadi 2/3. Dikali dengan turunannya x min 1. X min 1 diturunin jadi 1. 1 dibalik jadi 1/1, nggak ngaruh ya. Nah, terus setelah itu dia jadi x min 1. Nah, pangkatnya tadi berapa? 1/2 3/2 ya. Nah, udah kayak gitu doang ya, bisa ya. Ini plus C. Nah, terus kita udah punya U, dV, du sama dengan dx, dan kita punya V. Nah, terus baru masukin ke rumus. UV berarti U tadi mana? UX di sini kali V, V-nya ini. Berarti X dikali 2/3 dari X min 1 pangkat 3/2. Terus min integral V du, V ini 2/3 X min 1 pangkat 3/2 nanti dikali dengan du. Du-nya mana tadi? Du ini dx. Oh, berarti dx aja ini. Ini nggak muat ya, sini aja ya. 2/3 X min 1 pangkat 3/2 min. Nah, ini diintegralin. 2/3 X min 1 pangkat 3/2 diintegralin lagi ya. Gimana cara mengintegralkannya? Cara gampangnya tadi adalah si pangkatnya 3/2 tambahin 1. Jadinya 5/2. Depannya ada 2/3 ya. 5/2 dibalik jadi 2/5. Udah. Terus X min 1 diturunin. Yang X min 1 justru turunin ya. X min 1 diturunin jadi 1 dibalik jadi 1/1, nggak ngaruh ya. Ini X min 1 tadi berapa ini? 3/2 tambah 1 jadi 5/2 ya. 5/2. Nah, tambah C jangan lupa. Nah, udah jadi kayak gini. Jadi 2/3 X min 1 pangkat 3/2 min ini jadi 4/15 X min 1 pangkat 5/2 tambah C. Nah, jadi yang soal yang tadi bisa dirubah atau diutak-atik menggunakan metode parsial. Walaupun kok beda sih Kak sama yang tadi? Oke, ntar kita bahas kenapa bisa beda ya. Nah, sekarang kita compare antara hasil yang tadi, soal yang tadi ya, integral x akar x min 1 dx. Kalau pakai substitusi hasilnya begini tadi ya. Kalau pakai parsial ternyata hasilnya begini. Kok beda ya? Sebenarnya nggak beda kalau kita sederhanain ya. Coba kita sederhanain. Biasa kita faktorin ya. Ini ada 2/5, ini ada 2/3. Ini penyebutnya kita samain dulu jadi per 15 ya. 15 berarti ini 6 x min 1 pangkat 5/2. Kemudian di sini per 15 berarti tinggal ini jadi 10. Ini X min 1 pangkat 3/2 tambah C. Nah, di sini per 15-nya kita keluarin. Nah, ya, tapi 6 sama 10 itu sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 2/15 lah. 2/15 kita keluarin. Kita faktorin maksudnya. Ini X min 1 pangkat 5/2, X min 1 pangkat 3/2 yang paling rendah, paling kecil X min 1 pangkat 3/2. Nah, kita faktorin tuh. Berarti ini bagi ini hasil apa? Ini bagi ini hasilnya apa gitu ya. 6/15, per 15 coret. 6 bagi 2 jadi 3. Dalam kurung, ini bagi ini nih. X min 1 pangkat 5/2 dibagi X min 1 pangkat 3/2. Berarti pangkatnya ditinggal dikurang. 5 kurang 3, 2. 2/2, 1. Berarti X min 1 pangkat 1 gitu ya. Terus ini begini nih. Tambah X min 1 pangkat 3/2 dibagi X min 1 pangkat 3/2, coret-coret ya kan, tinggal 15 coret, 10 bagi 2 tinggal 5 doang sini. Nah, gitu kan pemfaktorannya ya. Ntar coba diulang ya. Ntar kita lihat modelnya kayak gitulah pokoknya kita faktorin. Nah, terus di sini tinggal diuraikan aja. Ini 3x, ini 3 kali min 1 min 3, berarti min 3 tambah 5 atau 5 kurang 3 jadi 2 ya. Nah, gini doang. Jadi 2/15 X min 1 pangkat 3/2. Di sini 3x plus 2 tambah C. Nah, sekarang kita compare dengan yang parsial tadi. Kita utak-atik yang ini. Ini per 15. Ini 15 bagi 3, 5, 2, 10 ya. X min 1 pangkat 3/2. 4/15. X min 1 pangkat 5/2 tambah C.
ada per 15 bisa dibagi 2, 10 sama 4-nya jadi 2 per 15 juga. Ini ada X, ini enggak ada X, ya udah. Nah, X min 1-nya pangkat terendah 3 per 2. Ini bagi ini coret-coret, ini tinggal ada X di sini ya. 10 bagi 2 jadi 5. Kemudian yang ini bagi ini. Minus coret-coret 15-nya 4 bagi 2 2. X min 1 pangkat 5 per 2 dibagi X min 1 pangkat 3 per 2, jadi 5 kurang 3 jadi 2 per 2, alias X min 1-nya pangkat 2 per 2 atau pangkat 1. Nah, berarti ini jadi 2 per 15, X min 1 pangkat 3 per 2. Ini 5X kurang 2X jadi 3X. Min 2 kali min 1 plus 2. Nah, kalau kita compare, lihat hasilnya sama kan? Nah, jadi pakai metode substitusi atau parsial yang tadi, itu sebenarnya hasilnya sama. Kalau di sederhanain atau difaktorkan, dan ini cara memfaktorkan atau cara menyederhanakan ini harus bisa. Kenapa? Karena biasanya pilihan ganda enggak begini ya hasilnya. Biasanya hasilnya adalah setelah disederhanakan. Oke?